Businessman Opinion. Mitra bisnis, weekend yang lalu terjadi kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk yang berimbas ke jalan-jalan sekitarnya akibat melonjaknya kontainer yang akan melakukan ekspor. Akibat kemacetan parah itu, biaya yang tanggung pengusaha melonjak tinggi. Apindo menyesalkan hal itu karena kemacetan seperti ini sudah terjadi berkali-kali, sehingga sepertinya otoritas pelabuhan tidak belajar dari pengalaman. Apa komentar Anda mengenai kemacetan parah yang berulang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, ini kalau misalnya ada terjadi benar kata Apindo, misalnya benar berkali-kali terjadi, ya berarti ini kan tidak bisa belajar dari pengalaman yang sudah ada. Yang menangani transportasi ini harusnya kan bisa belajar dan dicari kesalahannya di mana, lalu diatasi. Jadi jangan sampai terulang seperti ini lagi. Antrian itu panjang loh. Kalau jalan di Jakarta masalahnya terhubung antara Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Jadi kalau di Jakarta Utaranya udah macet berat, rembet Jakarta Pusat, bisa Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Jadi ini membuat macet banyak jalan. Dan ini kalau di pelabuhan terus macet begini, ya loadingnya kapan? Yang dipakai itu mau loading gitu kan, atau mau nerima dari barang mau diantar ke Jakarta atau sekitar Jakarta atau kemanapun itu dari pelabuhan, kira-kira kapan gilirannya? Kan akhirnya menambah waktu, menambah ongkos, menambah biaya macet itu. Nah, itu kan bisa merugikan para pengusaha. Tapi kalau terjadinya berkali-kali, kok tidak pernah belajar yang biasa mengatasi ini dari pengalaman yang sudah ada? Kan maunya para pengusaha itu kalau bayar pajak segalanya lancar ya, termasuk infrastruktur, termasuk pelayanan publiknya kepada masyarakat, keamanannya dan lain-lain, maunya lancar. Tapi nyatanya di negara ini kan kemungkinan jauh dari harapan, dan terjadi lagi. Lalu kita tahu ada wacana dari Pemda DKI, wacana ya, katanya mau naikkan 10 pajak BBM yang khusus dijual di DKI. Wah, itu kemungkinan kalau ada wacana itu mungkin rakyat protes lagi. Kemarin pajak dari 11% jadi 12%, naik 1%, apa dengan kata naik 1% aja ribut, apalagi ini kalau BBM-nya mau dinaikin pajak, kena pajak Pemda DKI 10%, pada nyari BBM di luar DKI dong, di luar Jakarta ya, di luar Jakarta, udah bukan DKI lagi, di luar kota Jakarta. Ya mau nggak mau tetap yang di luar Jakarta nantinya ke sana nantinya. Tapi kan ini membuat rakyat sulit kalau naiknya setinggi itu jadi diterapkan oleh gubernur misalnya, atau melalui peraturan perda atau apapun itu. Wacana ini kan juga bisa menaikkan ongkos transportasi dan biaya barang dan jasa ya di Jakarta ya, di kota Jakarta. Nah, ini juga menyulitkan warga kota Jakarta, bisa-bisa yang semakin sulit menengah bawah jadi sulit lagi. Nah, ini bagaimana kalau nanti muncul pro dan kontra di masyarakat? Yang kemarin naik 1% pajak dari 11% ke 12% aja demo ribut-ribut. Ini di kota Jakarta mau dibikin naik 10% kalau beli BBM. Ya kemungkinan akan muncul protes atau kritik atau pro dan kontra. Dan yang kedua adalah nyari BBM-nya di luar kota Jakarta. Kemungkinan nanti pada berbondong-bondong nyari di luar kota Jakarta karena tidak ada peraturan perda naik di sana. Kalau memang ini terjadi naik, kemungkinannya seperti itu. Ya kan di negara kita gini, rakyat terus yang kena pajak naik, yang kena harga BBM naik, yang kena biaya listrik naik, biaya gas naik, itu kita kebanyakan kita ya. Kalau yang di atas koruptornya oknum itu sebaiknya aman itu, mereka duitnya masih banyak walau di penjara, kan asetnya nggak disita semua. Yang kena getahnya rakyat akhirnya. Itulah kalau ada korupsi hukumnya ringan dan aset tidak disita semua. Akhirnya yang dinaikin pajaknya, yang dikejar-kejar rakyat kecil, terus yang BBM dinaikin, biaya listrik dinaikin, gas dinaikin, pulsa telepon aja naik loh. Percakapan itu sebentar aja pulsanya banyak sekarang, menariknya itu ya. Itu naik juga, yang kena rakyat banyak, kita kemungkinan seperti itu. Harusnya dihukum berat ya kalau ada koruptor, juga asetnya disita semua dah, berapa dia korupsinya, ya disita segitu, jangan kecil, kemungkinan seperti itu. Dan hukuman pidana harus berat gitu ya. Sebenarnya kalau permasalahan macet itu kan kalau sudah terjadi seperti kasus yang kemarin ya,
harusnya dari Pelindo itu langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sebagai pengatur. Jangan mengandalkan dishub lah, repot, susah. Gitu, langsung kepada kepolisian, dan polisian yang bisa mengatur itu secara cepat dengan memberikan solusi-solusi yang extraordinary. Ya, jalur busway gunakan, jangan lagi diberikan fasilitas, tapi digunakan, halalkan pada hari itu. Tidak ada lagi larangan-larangan gitu loh ya. Dan semua cara itu diberitahukan. Kalau perlu gunakan helikopter untuk monitor. Itu luar biasa loh kemacetan minggu-minggu lalu itu loh. Jadi kalau itu menurut saya lemahnya di koordinasi antar instansi terkait ya, dan juga dianggap remeh. Ya, saya ini mungkin macet biasa gitu loh ya. Jadi tidak ada kepekaan, sense of crisisnya itu nggak ada gitu loh ya kan. Padahal itu udah extraordinary, udah sampai berkilo-kilo, sampai stuck berjam-jam itu. Menurut saya itu satu kecerobohan yang terjadi di ibu kota loh ini. Gitu loh, itu aja sih. Saya mau sharing dikit aja nih. Saya baru ingat dulu waktu kuliah tuh saya pernah kerja di perusahaan bongkar muat daerah Priuk ya, Mas Santo. Jadi sekarang alasan Pelindo kan kita nggak pernah tahu kenapa macetnya luar biasa. Apakah 3 kapal siluman atau sistemnya yang berantakan, akibatnya satu Jakarta kan parah ya Mas Santo. Tapi dibilang kan 3 kapal merapat. Ya udah, saya pakai reason ini. Jadi saya dulu nggak tahu ya masih berlaku atau enggak ya sekarang ya Mas Santo, waktu saya kuliah sambil kerja, kapal kalau mau floating itu harus ada duitnya Mas Santo. Dia harus lewat 3 meja masing-masing 150.000 era itu, kira-kira 20 tahun 30 tahun yang lalu, 20 tahunan lah 150.000 satu meja. Jadi banyak duit-duit siluman di pelabuhan. Nah, apa mungkin mereka makanin itu duit, akhirnya nggak menghitung kapasitasnya, ngerti nggak Mas Santo? Jadi ya udah sandar, yang penting sandar. Karena sudah dapat ACC, kapal mau nggak mau harus sandar Mas Santo, karena dapat approval. Jadi secara tidak langsung Pelindo membuka aibkah kalau bener ada tiba-tiba kapal yang harus sandar? Karena banyak punglinya di situ Mas Santo. Jadi kalau punglinya itu duit udah kemakan, mau nggak mau kan kapal harus bongkar. Selain dari demurrage atau segala macam, yang pemilik kapal nggak mau tahu, pokoknya dia nggak mau bayar demurrage, harus bongkar saat itu juga. Itu loh. Jadi ini refresh kembali waktu saya. Saya ingat berarti ada yang harus sogok supaya kapal bisa sandar, Mas Santo. Nah, apakah praktek seperti ini masih berlanjut? Saya nggak tahu, tetapi di era saya iya itu terjadi. Saya cuma sharing sedikit aja itu Mas Santo buat tambahan. Ya kita nggak tahu apakah benar, tapi kalau udah terjadi separah ini memang harus dipecat lah itu yang menyebabkan kekacauan ini. Dari saya sih itu. Memang benar, dulu saya juga ngurusin ya. Waktu saya kontainer mau kirim ke Guangzhou buku tulis saya kan ikut. Itu dalamnya itu toko preman minta duit gila. Kalau nggak kasih duit ya kita punya dokumen di belakangin tau. Alasan nggak ada deko dari kontainer itu nama apa tuh? Ya nggak? Itu. Jadi situ aduh saya lihat ya. Kok itu tahun 80-an tuh toh? 80. Nah, itu memang itu semua sogok kok nggak ada duit didiemin. Kapal-kapal kita nggak tahu ya. Saya tahunya kontainer kok kita nggak gitu dipersulit tau. Kadang-kadang kita itu kalau ke gudang atau ke kontainer kan dia mesti tepat waktu masuk ke kapal. Nggak tahu deh prosedur gimana. Kalau nggak kan di sewa gudang mahal lagi kan. Nah itu pemain di situ. Atau memang itu pesuruh pejabat punya anak buah, saya nggak tahu juga. Memang saya lihat Pelindo ya kurang lebih sama dan nggak punya niat mau maju tau nggak. Nggak seperti di Tiongkok deh. Jadi koordinasinya bagus coba. Seperti di Shanghai di Pudong gitu ya. Di Tianjin itu punya pelabuhan bagus toh. Dulu saya pernah dekat di Shenzhen. Dia terkoordinasi semua seperti kita atau berantakan gitu. Pasal saya bangsa ini nggak punya mau maju atau masing-masing memikir kepentingan ya. Saya kenapa berani ngomong gitu? Sejak itu mau bangun jalan tol laut itu bangun di Merak semua itu udah bermana nggak benar tau. Itu tahun berapa 70-an kan ada bos kita kan sebut namanya. Mau bangun kan pakai kontraktor Tiongkok kan coba dibangun kan demi rakyat bagus dong ya nggak. Jadi apa?
staf pertanian semua di Sumatera bisa kirim cepat ke Jakarta kan, nggak melalui perahu buan. Itu roro-roro katanya semua permainan pejabat katanya. Ya nggak? Kalau kita kan punya mobil langsung bisa jalan ke Lampung, bisa PP kan. Nah ya, Tiongkok aja kalau dia bikin gini di botol laut. Nah itulah bangsa kita, saya lihat nggak punya niat memajukan negeri ini tuh. Masing-masing memikir kepentingan, termasuk ya semua begitu, semua saja begitu. Itulah pengalaman itu tahun 80-an seperti tahun ini juga benar. Itulah sih. Jadi saat ini kelemahan industri kita itu lempar ke daerah ya Mbak ya, kayak daerah sekitar kanan kiri Jakarta ya, ke daerah Tangerang, ke daerah Bekasi, ke daerah Cikarang gitu ya. Tapi imbasnya pelabuhannya nggak dipindahkan, tetap di Jakarta. Itu masalahnya. Jadi gimana ekonomi kita nggak biaya tinggi? Barang didatangkan, bahan baku didatangkan ke Tanjung Priuk, dibawa ke kanan kiri ke daerah Tangerang, Bekasi dan Cikarang untuk diproduksi. Nanti udah selesai produksi diantar balik lagi ke Tanjung Priuk untuk diekspor. Nah, itu ekonomi biaya tinggi menurut saya. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu bisa meniru Cina. Cina itu gimana ya? Dia itu mendekatkan pelabuhannya itu ke kawasan industri. Nah, jadi contohnya ya, kalau kita kan di Tangerang itu kan juga dekat dengan pesisir pantai ya. Tangerang itu ada pelabuhan kecil namanya Tanjung Kait. Nah, itu kan bisa diundang investor, atau apalagi sekarang kan udah ada Danantara. Danantara kan duitnya gede. Buka dong pelabuhan, bongkar muat untuk kontainer. Atau mungkin di daerah sisi kiri, sisi kanan Jakarta itu ada Bekasi sama Cikarang, merupakan sentra industri yang udah berskala nasional hingga internasional loh. Kayak pabrik-pabrik yang berskala internasional itu gede-gede banget di sana, di daerah Cikarang sama Bekasi. Bisa itu buka di daerah Cikarang Port. Nah, itu kan bisa dibuat pelabuhan yang nggak terlalu jauh daripada kawasan industri, Mbak. Jadi dengan begitu kontainer-kontainer itu nggak mengganggu hilur pikuk Jakarta yang menjadi kota bisnis dan kota para pekerja. Jadi saat ini tuh kontainer juga dulu ada aturannya atas jam 8 malam baru boleh keluar. Ini udah sepanjang hari keluarnya, nggak ada aturan lagi. Dan ini dinas dishub itu nggak ada nggak ada cara mencegah gimana supaya kontainer-kontainer itu tidak beroperasi pada jam sibuk. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi menurut saya ada dua solusinya. Kontainer itu tidak berjalan di jam sibuk. Kedua, itu pemerintah harus membuat pelabuhan bongkar muat yang dekat dengan daerah industri. Saat ini menurut saya tidak efektif. Dia lalu lalang ke daerah Jakarta hanya untuk bongkar muat, gitu, mengambil barang-bahan baku, nanti dia mengekspor lagi bahan baku melewati Jakarta. Nah, itu sangat merugikan masyarakat yang beraktivitas gitu aja. Terima kasih. Ya, kalau di sub itu nggak berani sama kendaraan besar-besar itu. Cukongnya itu udah ada juraganya. Di sub mah berani kayak kecil, kayak taksi online itu baru dia berani ngaruh. Kalau sama kontainer dia mau dilibas sama mobilnya kontainer dia. Kemarin sih saya lihat kayaknya kurang koordinasi, Jadi kurang koordinasi yang entah itu kepala pelabuhan atau petugas pelabuhannya lah. Pokoknya yang ngatur jadwal sama dengan si nahkoda kapal yang mau datang. Kalau mereka datangnya berbenturan kan harusnya bisa menunggu di laut lepas ya, sekian kilometer dari dermaga. Itu kan masih wilayah masih wilayah aman ya untuk sandar kapal gitu. Tunggu sekitar setengah hari atau 1 hari sampai kapal berikutnya selesai bongkar baru datang lagi. Nah, kalau langsung bertiga datang itu waduh, itu memang luar biasa Mas, Mbak. Jangan-jangan bertiga itu yang kalau setahu saya sih setiap hari Kamis dan hari Selasa ya, itu kan memang jadwalnya bongkaran kontainer di pelabuhan. Itu aja udah macet luar biasa, Mak. Ditambah ini lagi ada kejadian yang nggak disangka kan, tambahan 3 kapal makin macet lagi. Tapi kalau menurut saya koordinasinya bagus, saya sih yakin tuh nggak akan jadi macet, Mbak. Jadi ngantri lah sama kayak
mau parkir itu ngantri lah, tapi selesai bongkar baru bongkar lagi yang lain. Terus sekaligus ya apalagi setahu saya sih towing towing di bukan towing, apa sih, kren di pelabuhan itu terbatas, jadi nggak bisa sekaligus melakukan bongkar muat untuk 3 kapal, jadi memang harus nantinya panjang. Udah aja sih. Ya, saya sih bacanya ini ada error pada sistem gate masuk ya. Waktu itu ada error. Udah itu dia nggak ada istilah tracking online gitu loh. Jadi istilahnya truk-truknya itu kalau dia real time gitu kan dia bisa tahu nih ada macet atau enggak kan. Jadi mereka bisa menunda dulu gitu loh ke Tanjung Priok kan. Udah itu yang tadi Bapak sebelumnya tuh yang waktu standar kapal yang lebih lama ya. Jadi ya ini sebenarnya sih masalah teknis ya. Teknis ini kan harus dipikir kayak bandara udara gitu kan. Kan di orang kan nggak boleh istilahnya ada kesalahan gitu loh. Dan mereka harus ada istilahnya kalau ada error atau ada apapun terjadi mereka harus udah ada contingency plan kan. Ya kan dia harus melakukan apa untuk mengatasi itu gitu. Jadi saya merasa jangan dianggap remeh lah gitu loh. Maksud saya kalau udah terjadi sekali jangan diulangi lagi gitu loh. Ya harusnya apa ya, kita ini harusnya tambah maju. Cuman bahkan ini sudah berkali-kali ya Pak Teddy, bukannya baru terjadi kali bukannya ini. Kita nggak bisa, bukannya orangnya nggak pinter. Saya yakin sih mereka bisa sih. Cuman kenapa nggak ada niat buat perbaiki gitu aja sih Mbak Mary. Memang kalau udah kejadian berkali-kali kan berarti kan ada sesuatu yang tidak mau belajar. Itu aparat kepala sehat bandarnya. Mati kata gini loh, setiap kapal yang mau masuk atau mau mengeluarkan barang itu kan mereka kan punya namanya jadwal. Iya. Kenapa itu nggak dipelajari dan dibikin sistematis? Itu satu, ya kan. Jadi sebenarnya kan kapal yang mau keluar kan mereka kan pasti akan report dong ke bea cukai dan kepala sehat bandar dong. Ya kan, begitu juga kita mau ekspor juga barang itu harus pasti report dong barang apa aja dan kapan aja. Ya kenapa yang itu yang nggak pernah terjadi, yang dipelajari supaya tidak terjadi penumpukan tuh gimana caranya gitu loh. Ya kan, jadi sebenarnya pintar tapi bego lagunya yang arahnya gitu loh. Pejabat kita memang begitu kok. Mau dibilang pintar tapi kayaknya gaya lagunya lagu bego gitu. Ya kan? Tapi kalau dibilang ini, saya pinter loh, ya buat pinter ada di kepala aja, coba kalau bukan kepala, gitu kan. Dan makanya alasan lagi nanti juga pasti, kerennya rusak, kenapa nggak melakukan maintenance sebelum pada saat sepi gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi dijadikan alasan yang notabene tuh dibuat-buat gitu loh. Yang kerennya rusak lah nanti misalkan gitu kan. Ya kan, yang nanti loadingnya penuh segala macam. Kita udah tahu kok Tanjung Priok itu memang terbatas gitu kan. Ya tapi kembali lagi kita terbatasnya itu kan kenapa nggak diatur, kenapa nggak dijadwalkan, kenapa nggak dibikin schedule. Kapal terbang aja terjadi penumpukan penumpukan penumpang. Tapi kan dia punya jadwal, punya schedule. Gitu kan, kapan terbang, kapan ronda darat gitu loh. Ya kan? Iya. Semoga nanti nggak berulang kembali ya Pak Petrus. Arah ekspektasi kami begitu, tapi nggak tahu ya di lapangan begitu. Kita lihat. Karena tidak pernah mau belajar dari kesalahan dan gitu dijadikan sebagai sesuatu yang tenang aja kok, ini bukan masalah penumpang, bukan masalah orang. Jadi selalu dibilang komitmen terhadap kekuasaan pelanggan itu nggak ada. Di sini yang menjadi faktor tuh bahwa orang-orang BUMN, orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan, pejabat-pejabat gitu, itu di otaknya tuh buat kepuasan pelanggan terhadap masyarakat nggak ada. Kalau dia bikin otaknya di situ yang kepuasan pelanggan, dia komitmen terhadap kepuasan pelanggan, terhadap kinerjanya, ya kan, terus konsistensinya apa segala macam. Saya rasa ada gitu. Jadi saya bilang motonya mereka tuh cuma akhlak tuh cuma cuma tulisan doang gitu loh. Ya tapi kalau di jabaran satu apa sih itu? Cuman sebagai kata-kata doang, dipajang doang gitu loh. Akhlak. Tapi jadinya penerapan dalam kinerja mereka mah nggak ada. Kalau saya bilang gitu loh, beda sama swasta, ya kan? Moto dan visi jangka panjang, jangka pendeknya pun ada, motonya ada, kita terapin gitu loh. Kalau pemerintah cuma moto nanti itu sebagai tulisan doang kok. Itu bukannya dibilang hanya
penerapan, nggak ada penerapan nih kok, zero penerapan kok di mereka. Ya kan, mereka biar dianggap mereka kita sudah melakukan perubahan. Bohong banget dah itu mbak. Ya kan, buktinya apa, kejadian berulang-ulang gitu, tidak pernah belajar. Disangsikan sih saya sih kalau melihat caranya begitu, mereka mau belajar karena udah kesekian kali, dan saya udah ngalamin itu berkali-kali juga sih, udah aneh juga gitu, buang-buang bensin ya kan, buang-buang waktu gitu loh. Cobalah sekali-sekali orang Syah Bandar kejebak macet di situ, pengen tahu jadi kayak apa. Kasihan juga kan yang ambulans itu kan juga kejebak macet kan. Itu loh jadi pertanyaan loh, kok mereka bisa-bisanya gitu loh. Agak aneh sih ya. Ya ini bukti ekonomi kita lagi meroket ya. Jadi saking banyaknya itu pelabuhannya sampai luber. Gini, Bapak tadi nih yang terakhir Pak Petrus itu kayaknya baru nongol di Indo ya. Dia nggak tahu satu moto. Yuk kalau bisa bikin susah ngapain bikin gampang? Itu kan gampang. Gini Bu, saya di kantor kalau ada masalah saya panggil kepala divisi, ya. Kepala divisi yang nggak langsung anak buah karena saya kan atasannya langsung. Bisa beres gak ini? Bisa. Kalau nggak beres gimana? Bisa Pak, bisa. Besok nggak beres saya pecat Bu. Saya ganti yang baru, banyak orang yang mau kerja kok. Kalau di pemerintahan itu enggak Bu, tahu nggak kenapa? Gara-gara anak buah itu juga nggak takut sama bos karena dia tahu bosnya punya sesuatu something gitu loh. Jadi negara ini ya nggak ada pakai tapi memuaskan pelanggan apa enggak Bu? Nggak ada itu, makanya nggak bisa berubah kita. Orang kalau 40 tahun kita lihat di Singapura berubah drastis ya, apalagi di China berubah drastis. Di Indonesia 40 tahun ya begitu-begitu aja. Kita ini hal-hal begitu udah biasa ya. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kejadian juga serupa ya. Kita ini pemimpinnya itu nggak mikir panjang punya, mikirin cuma ya kepilih kembali ya, dapat kantau lagi, bisa korek-korek lagi ya. Jadi nggak ada yang mikirin masa depan. Kita lihat ini kenapa bisa begitu kan, katanya kalau kita baca beritanya itu karena ada kapal yang telat merapat atau apa ini. Nah, itu kan manajemen. Memang lu nggak tahu itu kapal nggak bisa merapat atau ada apa. Kan itu ada direksinya. Itu kemana? Saya rasa lagi main golf di Bali kayak di mana kayak nggak peduli. Jadi semua buang ke masyarakat. Ya banyak hal yang kayak gitulah kita bisa ceritain kalau buktinya itu seabrek-abrek. Seperti segala hal begitu, biaya tinggi, nggak ada uang, ya naikin pajak. Ya kan, ujung-ujungnya ya tong sampahnya adalah masyarakat yang bebannya ke situ, yang pesta-pesta mereka. Itu banyak bukti sekali. Jadi nggak akan selesai kita. Itu kan mestinya kalau kita nggak punya lahan banyak kan bisa dipindahin itu pelabuhan, ya kan? Dari dulu nggak jadi. Kalau kita nggak punya lahan, belajar sama Singapura. Singapura nggak punya lahan, tapi kenapa bisa bagus begitu, dikelolanya bagus. Manajemen, manusianya dididik. Tapi ya semua lebih pada berpikir untuk eksploitasi kenyataan ya, atau keadaan supaya keuntungan pribadinya didapat daripada mikirin masa depan. Itu kerjaan panjang dan nggak kelihatan hasil, dia nggak dapat nama. Malah bisa-bisa dapat musuh banyak karena ASN-nya kan nggak seneng, rakyatnya juga bisa nggak seneng, semua dipolitisir. Jadi udah agak parah, kita nggak bakal berubah secara cepat ya kecuali pemimpinnya punya tekad yang keras dan berani bekerja secara susah gitu. Jangan cuma mikir selebrasi aja, itu yang nggak ada gunanya. Ya. Kalau alasannya cuma kapalnya banyak, ya memang itu alasan yang aneh kan Nena. Jadi sama ketika gini, saya kan setiap hari itu melintasi jalur Pantura Timur ya, Semarang Kudus, terus sore nanti balik Kudus Semarang. Itu kalau ada kemacetan sampai berjam-jam, itu kerugian ekonomi nih pengusaha-pengusaha yang Kudus itu terutamanya rokok ya, Jarum, terus habis itu ada Polytron juga.
ada pura juga di sana. Itu nggak kehitung kan Nena? Maksudnya macet berapa menit itu aja sudah rugi, apalagi sampai jam-jaman, bahkan sampai nggak rasional lah, hanya jarak tempuh 60 kilo. Tetapi yang selalu dijadikan alasan, dijadikan kesalahan itu adalah volume kendaraan. Volume kendaraannya terlalu tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang disalahkan juga apa? Overload atau overtonase, sehingga jalan itu cepat rusak, terus menyebabkan bergelombang dan kemacetan di mana-mana. Selalu itu dari tahun ke tahun. Padahal kalau kita evaluasi, ya memang tidak ada penambahan lebar jalan. Satu, terus yang kedua tidak ada pembatasan jumlah kendaraan juga, karena sekarang ya ambil kredit kendaraan itu kan ya dengan mudahnya seperti very itu, easy, tanpa DP ya. Dampaknya ya tanpa memperhitungkan dampaknya. Yang ketiga, sebetulnya kualitas jalan ya, kualitas seperti jadi kayak proyek abadi. Betul yang disampaikan Pak Tony, solusinya jangka pendek. Jadi pokoknya asal ada lubang jalan ya tutup, tapi tutup dengan kualitasnya ya tambal sulam. Makanya kalau Kak Nena ngelintas ke Jalan Pantura, jalan yang betonan itu ada tembelannya aspal juga, jadi belang bonteng kayak gitu itu. Itu paling tahan 2 minggu sampai maksimal 1 bulan, kena panas, terus kena hujan, ngelupas lagi. Nah, terus yang menjengkelkan lagi Kak Nena, kalau sebetulnya kita mau maju bersama gitu ya, namanya benahin seperti itu kan dilakukan malam hari pada saat arus kendaraan tidak padat kan? Enggak, ini justru pagi hari, sehingga menimbulkan kemacetan di mana-mana dan dampak kerugiannya ya sangat dirasakan oleh masyarakat. Persis seperti kasus Tanjung Priok sebetulnya. Jadi kalau dikatakan kok tidak ada lahan, ya kita itu garis pantainya kan lebih jauh, lebih besar, berkali-kali lipat dibanding Singapura. Kenapa Singapura bisa? Bahkan mereka kehidupan pendapatan utamanya itu dari aktivitas perdagangan dan pelabuhan. Kok kenapa kita yang garis pantainya sangat luar biasa besar dibandingkan Singapura kok kalah gitu loh. Itu terus saya pernah juga lihat Kak Nena, ada satu aktivitas bongkar muat kontainer di pelabuhan. Di luar negeri itu sudah nggak perlu lagi pakai Kak Nena, alat-alat yang ya pakai yang seperti yang kita lakukan sekarang. Mereka semuanya cuma hanya kayak di satu ruang, kayak mainan game Kak Nena. Jadi ngarahin kren, ngarahin ekskavator apa-apalah, forklift dan lain sebagainya itu sudah tersentralisasi di dalam satu ruangan. Jadi kayak ruang panel gitu, terus ada beberapa orang, di depannya itu layar komputer sama kayak joystick. Jadi benar-benar udah bisa di-remote dengan dari jarak jauh, nggak perlu lagi ada kuli angkut, kuli apa yang ya nanti ujung-ujungnya ya itu ada premanisme dan lain sebagainya. Dan itu kita kalau mau ngejar ke sana untuk misalnya mengurangi waktu bongkar muat itu kayaknya masih jauh banget kan. Jadi ketertinggalan kita sangat-sangat jauh. Ya tapi kembali lagi sebetulnya apakah bisa dikejar? Bisa, asal ada kemauan, asal dilakukan dengan serius, asal manajemennya baik, asal ya itu PR-nya terutama yang korupsi, terus dananya terus hilang raib entah kemana, itu ya harus dibereskan. Iya. Oke, gini Nen ya, masalahnya itu kalau negara lain mengelola negaranya itu dengan cinta gitu loh. Beda sama negara kita. Kalau negara kita tuh hanya cintanya
dengan ya kelompoknya gitu ya, dengan kantongnya gitu. Bahwa negara ini mau seperti apa, ya udahlah nanti aja tunggu ganti pemimpin berikutnya gitu. Nanti pemimpin berikutnya begitu lagi, tunggu aja pemimpin berikutnya. Jadi dari tahun ke tahun ya memang nggak ada perbaikan negara ini, karena semuanya nggak ada roadmap gitu. Nggak ada tuh jangka panjang ini kita mau apa gitu. Faktor pendidikan contohnya, mondar-mandir di situ lagi. Uang kurikulum merdekanya aja saya belum ngerti. Udah ganti lagi nih, balik lagi kayak dulu. Gitu katanya ya. Jujur saya masih punya anak mau SMA agak-agak udahlah masa bodoh situlah saya bilang. Nah, itu sih yang terjadi. Kemacetan kemarin. Alasannya kapal banyak alasannya. Libur terlalu lama, nggak menumpuk kan, karena bongkar muat itu 16 hari diliburkan, nggak lama masuk libur lagi. Ya udah, semua berebut di hari itu. Ditambah lagi Trump memberikan ada perang tarif di sini. Jadi negara kita ini dibuat kalang kabut negara lain karena dia sendiri nggak siap gitu. Negara besar, saya bilang selalu bilang ke anak saya begini, burung terbang dengan sayapnya nak, manusia terbang dengan otaknya. Singapura itu kecil, tapi dia bisa jadi pusat perdagangan internasional, padahal nggak punya apa-apa. Saya bilang sumber daya alam nggak ada. Beda sama kita, semua serba ada, tapi maaf banget, saya entah kalau sebut banyak yang protes lagi, nggak jadi deh. Gitu ya. Jadi kita nih yang jadi rakyatnya ya cuma bisanya geleng kepala aja sih. Dan nanti setiap kebijakan defisit negara, APBN defisit, pajak naik, itu aja. Cuma bisanya ke situ lagi gitu. Tapi kita mau bilang apa? Backingannya orang besar semua. Mau diapain? Pelindo nggak bergerak, backingannya udah jelas. Kalau apalagi Pungwi, backingannya juga ada. Ya investor pada hilang gitu. Anak-anak tuh bilang, kok pada pindahnya ke sana? Ya pindah ke sana. Memang di sana nyaman gitu. Di kita itu punglinya iya, birokrasinya ribet. Siapa juga yang mau? Mama juga kalau punya uang nggak mau investor di Indonesia, bilang. Gitu. Jadi memang berat negara kita. Siapa yang bisa memberesi? Nah itu dia pertanyaannya, siapa? Ya, di demokrasi sekarang justru tersandra pemerintah kita. Dengan adanya banyak koalisi, dia malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia justru awalnya kan enak nih, dia besar, ngambil keputusan apapun mudah gitu kan, karena hampir 90% dikuasai kan. Tapi justru di sanalah dia diikat gitu, dia nggak bisa apa-apa. Kita lihat presiden kita sekarang, apa sih yang bisa dia lakukan? Nggak ada. Karena memang dia udah terlanjur, sekitarnya dia mau berantas korupsi, ya sekitarnya koruptor, gimana dong? Gitu, dia mau ngapain, nggak bisa. Dan saya bisa maklum itu, karena menangnya memang dipaksakan harus menang dengan berbagai macam cara, sehingga Sumbangsi itu benar-benar mengikat, menyandra lah. Jadi kita nggak bisa banyak berharap, Nen, benar-benar nggak bisa banyak berharap dari negara ini, gitu. Karena memang ya orangnya itu juga, nggak ada lagi yang orang pintar yang naik. Ya dia lagi pemilu. Udah begitu lagi, pemilu yang menang si A, yang duduk di situ dia lagi, ya gimana gitu. Jadi kalau saya secara pribadi nggak terlalu banyak lah berharap soal negara ini. Yang penting kita berjalan kalau saya sih agak khawatir aja kejadian 98 sepertinya mendekati gitu. Walaupun semoga enggak. Tapi melihat ekonomi semakin kemari, kan kata orang kalau mau menguasai suatu negara, kuasai ekonominya. Nah saat ini Indonesia ekonominya benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Itu Nen. Jadi ya hati-hati saja sih masing-masing kita survive ke keluarga masing-masing gitu ya. Bukan kita nggak cinta negara, tapi memang kita nggak bisa berbuat banyak. Pejabatnya aja nggak bisa gitu menyelamatkan, gimana nih rakyatnya, enggak, masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri kayaknya sih. Ini mengenai macet itu saya mau membuat pengakuan. Waktu tanggal itu malam-malam saya terobos busway. Tapi nggak kebelet sih. Tapi waktu itu saya bawa penumpang dari tadinya dari arah Pluit mau ke Gajah Mada. Itu tadinya dari map itu tulisannya cuma 28 menit, bisa 1 jam lebih, dan akhirnya terpaksa saya ambil jalan jurus gila yang ambil busway. Tapi untungnya nggak ketemu polisi sih. Nah ini yang mengenai komentarnya mengenai Priok ini ya. Ini memang seperti Pak Tony bilang, ini ada mafianya mungkin ya.
bukan ada mafianya yang berkuasa. Buktinya apa ini? Dan saya rasa harus ada kejujuran di sini yang untuk mengakui siapa dan apa yang kalau mau benar-benar mau diberesin harus ada kejujuran, tidak korupsi ya. Karena kan redaksi yang selalu dinarasikan oleh di masa adalah kebanyakan overload ya. 2.500 4.000 yang datang atau makan 7.000 kan. Saya kebetulan pada hari berikutnya tuh angkat penumpang ibu-ibu yang mau periksa anaknya baru lahir tuh dia di rumah sakit Sunter Hermina. Dan menurut pengakuan dia suaminya kerja di Pelindo. Terus? Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya yang jadi masalah adalah sistemnya rusak. Jadi bukan karena nah cuman kan kalau mereka mengakui bahwa sistem itu rusak, ada something wrong dengan IT-nya, itu ya jadi masalah kan. Jadi lebih susah lagi kan. Jadi makanya nih nggak ada pengakuan bahwa nih gue salah gitu, nggak ada. Cuma melemparkan kesalahan orang lain. Ya, kita tunggu deh komentar Bu Mila mengenai Singapura ya, gimana Pak port itu harusnya kan kalau kita mau berjaya kan harusnya kita punya port yang bagus ya. Seperti Singapura siap dengan perdagangan. Ini masalahnya, ini kan masalah jantung ekonomi. Kalau memang gini aja kita nggak bisa urusin, bagaimana kita mau maju gitu kan pertanyaannya gitu. Dan mudah-mudahan sih kalau terjadi benar, ada penumpang saya lagi ngurus pelabuhan di tempat lain. Saya nggak tahu lah benar tahu nggak itu ya, masih ada proyek katanya besar. Itu aja. Iya. Kebetulan hari itu kalau nggak salah hari Kamis ya. Kamis, Jumat mulai Kamis. Saya dapat info dari siang hari katanya udah mulai agak tersendat. Dari pagi, Kamis pagi. Betul. Aku jalan tuh udah penuh. Lanjut sampai Jumat itu. Jumat subuh masih belum beres tuntas ya kelihatan. Jadi kebetulan saya dari arah ke Jakarta. Memang kebetulan saya pakai supir dan memang udah dikasih tahu. Dan ya saya udah tahu, saya tertidur. Tuh saya kembali, saya memang lihat, saya drop di daerah sekitar Pluit. Setelah itu saya dan di situ saya lihat memang parah sekali. Dan ada informasi katanya sistemnya ada bermasalah. Tetapi yang saya ingin menggarisbawahi, gubernur kita Pak Pramono, kalau nggak salah udah ada melakukan tindakan itu, coba di search beritanya, tindakan pemecatan terhadap kepala bagian atau siapanya ya, atau apa ya kalau nggak salah ya, coba dilihat ya. Yang saya ingin garisbawahi ini Pak Pramono, di belakangnya PDIP, terus beliau punya teman-teman seperti Pak Ahok dan lain-lain. Beberapa hari terakhir ini saya sempat baca berita juga, beliau juga akan menegakkan yang namanya parkir. Karena beliau menggunakan statement, ternyata penerimaan parkir besar gitu ya katanya. Saya pikir ini nggak usah ternyata lagi. Saya sebenarnya ingin Pak Pramono itu udah semakin berani berbicara, tetapi karakter beliau itu kan cenderung agak lugas. Tentu kita lihatlah, harapan saya lebih besar begini sih, mudah-mudahan DKI bisa menjadi etalase seperti yang dulu Ahok bilang. Etalase bukan untuk Indonesia. Kita kan setiap kali kita berbicara mengenai Prabowo ya, presiden kita ya, yang masih kurang tegas dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Pak Pramono bisa menjadikan DKI yang notabene masih ibu kota ya, walaupun udah ada undang-undangnya, tapi kan menjadi etalase Indonesia. Ini Pak Pramono punya kesempatan untuk memberikan dirinya supaya memperlihatkan kepada masyarakat yang tegas. Untuk hal-hal yang semacam gini, tentu saya yakin beliau punya intelijen, tahulah sesungguhnya apa yang terjadi. Langsung pecat, jelas, titik. Terus beberapa kebijakan Jakarta eksekusi dengan tegas. Jangan kalah dengan KDM, Jawa Barat. Jakarta ini adalah etalase dan beliau punya kesempatan dengan wakil dia untuk memperlihatkan, mudah-mudahan apa yang menjadi ucapan kita yang setiap hari di radio masalah korupsi, penegakan hukum. Kalau Indonesia masih sulit oleh Prabowo, pakailah DKI. Dan melalui forum ini Pak Pramono, mungkin tim Anda barangkali dengar, ini adalah kesempatan Anda untuk melakukan satu tindakan yang tegas. PDIP punya Pak Basuki, saya pikir juga ada tim lain. PDIP juga punya kesempatan
untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Anda punya partai, punya potensi untuk semakin baik nanti. Pakai Jakarta sebagai langkah awal. Silakan Pak Pramono. Jadi kita harus memberikan dukungan. Mudah-mudahan Pak Pramono nggak terlalu lembek. Saya cuma khawatir begitu beliau masuk jadi gubernur, karena sebelumnya kan beliau kan sekretaris kabinet dan lain-lain, belum pernah ketemu masalah langsung di lapangan yang begitu ruwet ya. Mungkin dulu beliau juga ada turun lapangan, tapi mungkin lihat Jakarta mungkin pusingnya udah bukan 7 keliling kali ya Sis ya. Mungkin barangkali udah 10 keliling atau 12 keliling mungkin ya. Tetapi kesempatan Anda, pergunakan tim Anda. Pak Ahok semuanya pakai di dalam. Ya kalau Pak Anies bisa ikut dirangkul silakan, tetapi saya ingin memberikan satu ya bukan inilah ya, satu masukan kepada DKI, pakai momentum ini sebagai barometer, bukan untuk Indonesia, tentu ini adalah Jakarta, tetapi ini barometer untuk Indonesia melalui Jakarta untuk mulai melakukan pembersihan. Kan sama aja kan, Jakarta kan seperti miniatur Indonesia. Kira-kira gitu aja sih. Jadi mudah-mudahan Pak Pramono dengan pakai kesempatan ini untuk membuat tegas, termasuk Bank DKI pun di dalam itu beritanya kan ada kan. DKI itu gajinya begitu besar, ada terjadi masalah. You bereskan di situ. You punya kepala tegas, anak buah you akan tegas. Anak buah you akan ikut. Pak Ahok juga jadikan di dalam tim, ya tanda kutip mungkin penyelapatan Jakarta. Di dalamnya kan sekarang logo Jakarta kan, Jakarta lebih baik untuk Indonesia kalau nggak salah. Masih ada logo ini ya. Nah, tagline-nya kalau nggak salah. Jadi oke, Pak Pramono pakai kesempatan ini. Saya kira gini aja Sis. Komentar saya, kalau soal tanggung jawab tidak hanya institusi atau instansi pelindo ya, pelabuhan ya. Karena setahu saya di sana itu kan ada yang punya pemerintah, ada yang separuh pemerintah dengan swasta itu yang kayak JIC itu. Saya sudah canggih. Ya untuk masuk keluarnya tuh udah pakai nge-tap semua tuh, bener-bener presisi lah, standar internasionalnya bagus banget ya. Itu satu. Cuman yang kemarin di NPC City One, jadi yang pelabuhan Tanjung Priok baru. Nah kalau saya pikir ini kan karena efek dari kemarin hari raya yang ditutup berapa lama sehingga ada lonjakan. Harusnya kalau ada potensi seperti itu yang tanggap, salah satunya Depok. Dia langsung blokir area-area, dialihkan gitu loh. Bekerja sama dengan Polantas. Saya pikir begitu. Kalau tadi banyak saya dengerin komen-komen yang lain, kenapa nggak bangun pelabuhan dekat industri? Sudah tuh yang di Cikarang udah ada, semuanya ada. Cuma kan bikin pelabuhan tidak bisa jarak bersebelahan 10 kilo aja nggak boleh, betul kan? Kan begitu, karena itu investasi miliar dolar kayak gitu, jadi nggak bisa Jakarta bikin pelabuhan 1 kilometer, 5 kilometer dari situ bikin pelabuhan lagi kelasnya kelas berat, ya bisa lah, nanti nggak ada itunya ya, nggak ada pemborosan gitu loh. Jadi pasti hanya di sini kalau saya bilang balik lagi ke hari Sabtu, Depoknya yang parah. Harusnya dia bisa blokir akses yang pelabuhan Tanjung Priok, Kemayoran, supaya karena ada kemacetan di sana, dialihkan, nggak orang jadi minimum yang kejebak gitu loh. Sebetulnya kalau menurut saya ini kan momentumnya itu setelah habis libur Lebaran. Kita libur Lebaran berapa hari? 10 hari? 11 hari? Lama ya. Jadi di luar negeri yang menunggu impor dari Indonesia itu nggak ada libur. Ya, jadi pengusaha tetap harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jadwal. Tapi Indonesia kan libur semua. Bahkan truk-truk yang menghasilkan devisa pun dihambat demi orang liburan. Memang betul orang liburan pun juga menghidupkan ekonomi, betul. Tapi jangan lupa ya, yang menghasilkan devisa pun juga harus dibelain. Menurut saya pemerintah membuat tol itu memang untuk logistik, bukan untuk mudik, bukan cuma itu. Justru yang paling penting adalah bagaimana logistik ekspor impor itu berjalan dengan baik. Ya,
Nah, kemudian kalau masalah pelabuhan, saya nggak tahu bagaimana sebelumnya dalam kondisi normal maksudnya ya. Kan kata pengusaha itu memang sudah sering terjadi kemacetan yang cukup panjang. Nah, kalau saya lihat di daerah-daerah Cilincing dan Priuk, memang itu kemacetannya cukup parah. Tapi itu kan di arteri. Apakah di tol pun juga seperti itu? Saya nggak tahu. Memang harusnya ada tol, exit tol ya, langsung masuk ke pelabuhan. Ya, jadi truk-truk itu tidak bersinggungan dengan angkot lah, sepeda motor lah, ya, kendaraan-kendaraan tidak berkepentingan dengan keluar masuknya kontainer ke pelabuhan. Ya, jadi saya nggak tahu nih apakah pemerintah mau pusat maupun Pemda, otoritas apapun lah terserah. Apakah mau concern? Oh ya, ini kita ekspor impor ya untuk mendukung pengusaha-pengusaha kita untuk menghasilkan devisa. Apa yang harus dilakukan? Ya, karena apa? Ini sepertinya kayak ulang tahun ya. Tahun lalu seperti ini, sekarang lagi diributin, kejadian lagi. Ya, jadi kapan kita mau benar-benar punya komitmen? Ya, sebetulnya pemerintah, orang Indonesia itu komitmennya yang kurang. Kalau saya nggak ngomong nggak ada, tapi kurang. Ya, semoga dengan kejadian-kejadian ini kita memperbaiki diri. Apa nih, simpul apa yang salah? Lampu merah kebanyakan, U-turn-nya dan sebagainya. Ya, saya rasa itu aja. Ya, itu kemarin yang kasus kemacetan sekitar Priok itu kebetulan saya kan toko saya kan di daerah Sunter ya Bu ya. Itu imbasnya tuh sampai ke Sunter itu. Jadi waktu itu saya sore-sore itu saya pikir gara-gara ada kebakaran di kolong tol ya, ternyata tapi setelah informasi berikutnya gara-gara di Priok. Nah, barusan pagi ini saya dapat berita di radio, katanya itu kan terjadi penumpukan gara-gara pemerintah menetapkan libur lebaran sekian lama, kalau nggak salah 16 hari itu ya katanya ya. Iya. Jadi nggak boleh bongkar muat angkutan barang itu. Nah, jadi sekarang kalau ibaratnya mana duluan gitu, telur apa ayam gitu. Ya kan? Iya. Sekarang kalau memang mereka menetapkannya liburnya sekian lama nggak boleh bongkar muat, ya akhirnya kan orang berbondong-bondong karena itu kan mereka pengusaha yang harus ekspor, yang harus harus tepat waktu. Jadi akhirnya begitu gitu. Jadi ya coba menurut saya pemerintah koordinasi gitu. Jangan memikirkannya liburnya sekian harus sekian tanpa memikirkan pengusaha industri yang harus ekspor, harus kirim barang ya. Jadi nanti akhirnya ya salah-salahan aja gitu. Jadi saya pikir ke depan lebih baik koordinasi gitu antara pemerintah mau libur dengan pengusaha kebutuhannya untuk pengiriman barang untuk ekspor bagaimana gitu Bu. Jadi bisa terhindarkan gitu Bu. Itu aja, terima kasih. Ya, kalau saya melihatnya agak beda ya. Ini kan semuanya itu mendadak kejadian karena setelah Pak Presiden kita bilang tidak ada lagi batasan kuota impor, silakan impor bebas-bebasnya. Ya, saya nggak tahu itu kenapa. Nah, jadi karena ada bahasa ini, jadi yang lampu merah itu mendadak hijau tuh, lampu hijau semua tuh. Jadi mendadak boleh keluar dari pelabuhan, nggak ditahan lagi. Surat-suratan yang kena kuota semua langsung bablas keluar. Nah, mumpung lagi bisa dikeluarin, langsung aja mereka berlomba-lomba mengeluarkan barang-barang selundupan itu. Yang dikeluarin udah nggak diperiksa lagi, pokoknya impor sebebas-bebasnya. Nah, ya itu kan yang di pelabuhan ada berapa banyak yang ditahan, yang mesti tunggu bayar cukai, yang mesti nunggu ini nunggu itu, lihat hitung kuota. Nah, itu semuanya bablas keluar. Ada apa sih sebenarnya, siapa yang punya kepentingan ini? Nah, nanti coba kita lihat dalam waktu 1-2 bulan ke depan harga-harga pasti turun. Nah, nanti jangan bilang deflasi hebatnya pemerintah, bukan. Ini keran impor dibuka sebebas-bebasnya. Jadi ada yang aneh sebenarnya, ada bau-bau busuk ini. Kayaknya barang siapa ketahan di pelabuhan minta dikeluarin. Nah, itu dia caranya, dibikin skema bagaimana caranya supaya sampai Presiden keluarin perintah
bebas impor. Bahaya itu, Bu. Itu aja. Terima kasih. Itu terlalu memaksakan kuota. Kuotanya tadinya hanya bisa 40 dibikin 70. Jadi keterlambatan itu melalui udah gitu bikinnya digital itu. Jadi ini sebetulnya kesalahan dari Pelindo sebetulnya. Jadi harus Pelindo harus memperhatikan muat barang. Jadi harus koordinasi antara Pemda, DKI, Jakarta lah, bukan DKI sekarang, Jakarta dengan Pelindo. Jadi ini membuat macet total itu karena apa? Masuk ke pelabuhan itu nggak cepat. Nah ini sebelumnya harus koordinasi dengan Dishub Jakarta. Kalau nggak begitu ya terhambat semuanya. Karena ini kan berkaitan dengan masalah duit, masalah muat barang. Karena kalau di kargo ini di kontainer ini bayar itu berapa miliar gitu, berapa duit untuk satu kontainer itu harus bayar. Jadi ini kesalahan juga dari Pelindo juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaina. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bangga, silahkan Pak Jaina. Kalau kita kan lihatnya dari luar. Karena lihat dari luar, kalau menurut saya sih mestinya Pak Pelindo itu nggak usah berani, tetap masuk untuk mengatasi jalan biar nggak overload sama mobil. Itulah pentingnya idenya Pak Jokowi bikin tol laut. Tapi kan tol laut juga kan sampai sekarang belum dibikin kelihatannya. Mestinya pelabuhannya dilebarin tuh nyampe Marunda tuh, dilebarin nanti buat antar pulau, antar kota itu pakai kapal-kapalnya kecil. Kapalnya bikin sendiri, jangan beli. Pabrik kita kan punya kapal, suruh bikin. PT PAN nih bikin kapal nih yang kecil, biayanya berapa? Pinjemin duit sama Presiden bilang tuh pinjemin tuh PT PAN, nanti kalau kapalnya udah jadi ada yang beli, tapi cicil. Gitu, jangan semua orderan dikasih orang luar. Perusahaan dalam negeri diutamakan biar apa? Biar rakyat kita nggak ketipu ke Kamboja nyari kerja pontang-panting, ya nggak? Karena apa? Karena lapangan kerja di Indonesia banyak. Itu kan pemimpin mikirnya harus banyak, pikirannya, idenya banyak. Kalau ke Cirebon nanti nggak usah lewat MBZ. Mau pulang ke kampung halamannya terhambat, dia pulang dalam rangka bisnis, ya kompensasi, kena penalti lah segala macam. Negara umum katanya dia, ganti presiden jenderal malah gak karuan, yang sipil malah gimana. Jadi orang begitulah. Sebenarnya kan dua hal ya. Pertama, ini kejadian berulang, nggak pernah ada sanksi tegas. Betul, satu itu. Yang kedua, nggak ditangani sama orang yang profesional. Udah seharusnya ngerti gitu loh Pelindo deh. Dia bisa nggak gitu nanganin buat hilirisasi begitu? Nggak mampu ya serahin ke orang, karena dampaknya ini luar biasa. Betul. Belum lagi buat masyarakat lintas di sekitarnya, ada akses bandara, ada akses kemana-mana. Dan kalau saya, bukan Pelindonya kita tuntut, semua masyarakat yang kena dampak di situ mengajukan laporan masing-masing apa kendala. Ada satu organisasi yang mewadahi buat terima laporan dan jadikan class action ke Pemda. Pemda kita gugat, Pemda harus kasih kompensasi orang-orang yang pada hari ini menanggung kerugian, ya macam-macam, material gitu kan, yang sakit, yang akhirnya kita nggak pernah tahu di rumah tuh mungkin selesai juga pindah alam gitu, belum lagi orang yang harus nanggung kerugian. Jadi saya rasa mereka berebut kemarin buat meraih kekuasaan, mereka tahu nggak paham dampak sampai ke situ. Dan mereka harus siap tanggung jawab ketika ini terjadi, ketika ada satu perusahaan yang ada di dalam wilayah kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah, mereka fail, karena kan mereka semua izin ke Pemda. Pemda ngasih izin, kalau mereka izin artinya siap juga tanggung apa hal, tinggal bagaimana Pemda ke Pelindonya. Karena ini kan menyangkut masyarakat luas, bukan sekedar pelaku bisnis. Betul. Saya rasa begitu, jadi Pemda nggak cuma minta maaf dong, tolong dong, kan udah kemana-mana ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur,
harusnya bukan cuma sekedar bahasa, tapi harus ada realisasi dari impact kejadian kemarin. Saya rasa begitu. Ya, kita melihatnya jadi itulah tidak ada koordinasinya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Mereka berpacu dengan melodi semuanya satu itu. Mungkin Pelindo juga dituntut oleh pemerintah pusat. Setorannya diperbanyak dong. Karena utang saya harus bayar ini. Itu satu. Kedua, kenapa saya bilang dituntut sama pemerintah pusat nih Pelindo ini? Mereka berpacu bagaimana dapat uang yang banyak. Ya enggak? Jangankan itu, kita pajak-pajak kendaraan aja. Saya kemarin bayar pajak, itu kaget saya, Mbak. Tidak ada sosialisasi, Mbak. Pajak progresif itu naik. Kendaraan keempat yang aja sampai 5%, mabuk saya bilang. Yang biasa saya cuma bayar sekian, sampai 2 kali lipat saya bayar. Nah, sampai saya marah, saya udah kayak maling caranya. Harusnya kasih tahu dong, sosialisasi dong. Jadi semuanya ini sekarang berpacu semua. Di pajak-pajak mereka kejar semuanya. Karena mencari uang negara ini dengan cara apapun. Harusnya mereka itu bersosialisasi dong. Kasih tahu kepada rakyatnya. Oh iya, saya lagi begini. Utang saya lagi banyak, saya harus banyak bayar. Harusnya mereka berpikir ke sana. Jangan semuanya dipacu, dituntut, tapi mereka tidak berpikir uang yang hangus harus dimakan tikus-tikus itu sampai detik ini tidak bisa mereka basmi. Ya enggak? Jadi seolah-olah rakyat ini dituntut harus bayar pajak, harus dapat target, tapi mereka dihambukan uang-uang itu. Kenapa saya bilang dihambukan uang-uang itu? Tikus-tikusnya masih merajalela. Begitu ketangkap, tidak ada hitung-hitungan yang masuk akal di otak rakyat data. Coba tolong diselesaikan dulu. Saya paham mungkin Pak Prabowo ini lagi bermain catur juga, melihat mengkurung dulu ini tikus-tikusnya. Nanti saya udah kepilih, mudah-mudahan lah ke depan. Saya masih berharap sama Pak Prabowo ini memimpin negara ini ke depannya ini, biar tikus-tikusnya diterangkap tanpa pandang bulu, nanti diajukan ke meja hijau agar Indonesia ini bisa hijau kembali, bisa founding father kita melihat lagi sekelas wakil presiden saja kan kita mabuk melihatnya. Sampai para jenderal kita kenapa baru sekarang berteriak? Saya sampai bilang kan, jenderal-jenderal kita kemana dari dulu, dari mulai Mulyono masuk kok bisa diatur-atur kayak gitu. Jadi kita menunggu saja lah Pak Prabowo ini ketegasan, dan Papa lagi sekali lagi saya bilang Pak Prabowo di backup oleh rakyat lah. Nggak usah takut-takut, nggak usah segan-segan. Rakyat dan tentara akan membackup Anda. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau saya sih udah biasa pulang mudik macet, sampai pernah ngalamin 36 jam zaman dulu. Tapi mudik zaman dulu belum ada tol itu. Di pelabuhan Ketapang itu mau ke Bali, dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi belum dapat itu kapal. Rupanya yang datang duluan itu yang truk-truk atau yang pakai salam tempel. Kalau saya polos nih nggak tahu salam tempel, jadi ketinggalan. Salam cubit ya taunya. Nah kalau yang pelabuhan ini kan ya kita maklumin lah, ada istilah sepandi-pandi tupai melompat kan akhirnya jatuh juga. Sehebat apapun ngaturnya, kalau memang begitu ya suatu saat kan bisa aja. Kadang-kadang macet kan nggak tiap hari, setahun sekali ya paling 3 hari kan, maklumin aja lah. Itu namanya orang Indonesia, kalau enggak bukan Indonesia kan. Gini, karena saya berhubung dengan rumahnya di Tanjung Priok, jadi tidak merasakan kemacetannya ya. Cuma tadi siapa itu yang bilang tuh memang sudah nampak memang tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah ya. Jadi ya seperti itu sih, saya setuju banget. Jadi kenapa juga harus rakyat dulu teriak-teriak baru dikerjakan? Jadi kayak semacam apa ya? Kayak rakyat itu kayak nyuapin nyuapin para pejabat yang punya wewenang gitu loh. Kenapa enggak jauh-jauh dulu itu enggak dilakukan? Bagaimana supaya daerah itu tidak tidak terjadi antisipasi dan sebagainya.
Ya inilah, betul juga. Kalau nggak begini bukan Indonesia. Ya. Terus apalagi ya? Inilah Indonesia. Iya. Gitu dong. Terus juga saya mau mengkritik juga ya soal CCTV ya. Biaya pelanggaran CCTV itu tolong dong DPR mengkaji lagi. Karena apa? Karena itu sangat besar dan kasihan rakyat, apalagi sedang susah gitu loh. Jadi ya mungkin fungsi CCTV baik, cuma untuk biaya pelanggarannya itu luar biasa, lumayan besar, gitu kan? Apakah harus begitu? Sementara kan jalan itu sebenarnya punya siapa? Punya rakyat atau punya siapa? Gitu loh. Memang ini itu maksud dikelola itu ya? negara. Maksudnya etle ya? Kenapa? Etle ya? Hah? Etle? Apanya? Siapa? Ini maksud CCTV etle pelanggaran lalu lintas itu. Betul. Karena juga saya juga terinspirasi, ada juga viral itu yang di Bali ya, waktu bahkan di Bali itu ini bukan etle tapi operasi pada saat bersamaan tuh adanya kegiatan beragama itu loh. Di sana. Kemudian dia istilahnya ditangkap atau kena sanksi yang sanksinya itu 100.000 gitu loh. Nah, dia sampai mengatakan saya itu nggak punya uang, saya itu saya cari kerja susah dan sebagainya. Ibaratnya sampai emang rakyat mengemis begitu, tapi malah yang terjadi adalah suatu bentakan gitu loh. Nah, itu kan sekarang yang berkuasa tuh siapa sih gitu kan? Kalau kita bicara aturan yang bagaimana? Apakah aturan itu tidak manusiawi kah? Gitu loh. Jadi ini yang perlu dikritisi gitu kan? Yang perlu dikritisi dan harus diubah. Kalau misalnya negara itu kemudian memeras uang rakyat, memeras rakyat dari tanda kutip dalil pelanggaran, itu bisa celaka, itu fatal itu. Ya, gitu loh. Nanti kita akan angkat ya kasus yang ini ya, Pak Anugrah ya. Terima kasih nggih. Halo. Iya, halo. Tolong dibahas itu. Baik. Jadi termasuk juga soal masalah tadi itu yang Pak siapa itu yang bilang masalah perpanjangan itu ya. Itu di Malaysia aja bisa di bawah 500.000. Kenapa di Indonesia itu bisa sampai 1 juta ke atas? Itu kan pertanyaan yang perlu diklarifikasi. Lalu uangnya kemana? Gini ya, kalau macet itu ya nggak usah ngomong yang susah-susah deh. Pada saat kita mau kerja hari pertama setelah long weekend, itu aja kita kan harus prepare, bangun pagi, berangkat agak pagian, takutnya macet, gitu kan? Nah, sekarang libur 1 minggu, 2 minggu, hampir 2 minggu ya. Terus pelabuhan itu ya pasti macet lah. Karena apa? Luar negeri itu kan nggak mungkin tutup gitu loh ya. Yang tutup kan cuman kita aja. Lah hal seperti itu aja logika sederhana aja yang gue orang rumahan aja bisa ngerti seperti itu. Jadi saya nggak akan kirim barang pada saat hari Senin kayak gitu ya, karena habis Sabtu Minggu kayak gitu. Apalagi habis hari libur panjang gitu, nggak akan saya kirim model kayak gitu. Itu udah jelas macetnya, meledaknya udah jadi nggak karu-karuan. Tetapi tahu apa enggak, kalau bangsa kita ini kan memangnya nggak suka belajar dan nggak pernah belajar dari kesalahan dan nggak pernah introspeksi diri. Itu yang paling hebat, nggak pernah introspeksi diri. Kenapa? Kalau introspeksi diri aja dari dulu-dulu, apalagi di perhubungan, itu kan udah ngoyot di situ, udah berakar ya kan? Bahkan mungkin beranak pinak menjabat di situ. Masa nggak pernah tahu kalau kayak gitu itu setelah liburan itu pasti macetnya, pasti meledaknya, nggak mungkin kan? Nah,
Hal seperti itu aja nggak mau dipelajarin, apalagi yang lainnya. Terus ditambah lagi, kenapa saya tadi ngomong Pak Heri mabok cinta, tapi terus akhirnya jadi ini. Gubernur DKI mengatakan ya kita mohon maaf tidak diduga kalau itu macet, bla 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 bla. Statement basi, statement politisi. Udah. Terus ditambah lagi wakilnya lagi parkir seenak jidatnya sampai jadi viral. Mentang-mentang katanya anak-anak netizen, mentang-mentang punya jabatan bla bla bla. Terus historinya dicatat pada saat di Banten jadi pejabat gimana. Udahlah kayak gitulah ya. Nah, ditambah lagi sekarang saya tidak mengatakan DKI saja. Tahu nggak hasil negosiasi yang lalu kan saya yang paling menentang keras, jangan negosiasi, diam dulu, cooling down, duduk manis, mikir, introspeksi diri, apa yang kurang di negeri ini, apa yang bisa dilakukan di negeri ini. Kok boro-boro sih bingung-bingung ke Amerika? Ternyata apa Mbak Nena? Yang poin kelima itu, kemitraan SDM dan ekonomi digital. RI mendorong penguatan kerjasama dalam bidang pendidikan, teknologi, ekonomi digital, dan perkembangan talenta sektor sains dan energi. Pertanyaan saya Mbak Nena, emang negaramu nggak punya universitas ya Mbak Nena? 4.000 universitas, 4.000 lebih. Ini saya baca dari Dikti ya, data dari Dikti, jadi bukan saya ngarang. 4.000 lebih universitas Indonesia itu adanya itu Indonesia, dan Indonesia itu adalah terbanyak kedua di dunia. Yang pertama itu India, yang kedua Indonesia, yang ketiga Amerika. Lah, pertanyaan saya, emangnya universitas-universitas kita dipakai untuk apa kalau nggak digembleng untuk mendidik anak-anak SDM kita, untuk mendidik SDM kita? Kok malah dipasrahin ke Amerika? Gila apa gendeng? Saya mau nanya. Terus tahu nggak dapatnya apa? Kan dari 32 dijadikan 47 kan? Ini saya masih nemu 3 komplainan. Tahu Mbak Nena apa komplainannya? QRIS plus TGN. GPN. 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 Aduh. Yeah. Itu dikomplain. Katanya gini, itu berapa triliun gini. Kenapa tidak menggunakan internasional bla bla bla? Ya. Nah, bayangin aja Mbak Nena gimana. Terus dikomplain lagi. USTR itu ngomplain bahwa di Mangga 2 itu banyak yang bajakan bla bla bla. Pada saat SBY menandatangani agreement, apa itu namanya kalau nggak salah ya, Google untuk supaya nggak boleh dibajak kayak gitu-gitu loh Mbak Nena. Itu zamannya SBY, itu saya udah teriak-teriak, kok ya nggak mikirin negarane dhewe dulu sih, kok nggak mikirin ini. Terus kita kan digerebek kayak gitu-gitu, terus perusahaan-perusahaan digerebek yang menggunakan software bajakan dan sebagainya, itu ditangkapin kayak gitu-gitu. Sekarang tahu nggak, Pasar Mangga 2 itu juga kena komplainan. Jadi nggak usah heran kalau 32 maksud hati mau minta turun atau mau negosiasi, tapi jadinya malah 47. Dan saya nggak tahu, kira-kira pertanyaan saya daripada rame-rame, QRIS kalau mau, QRIS dan GPN itu mau mau ditenggelamkan lagi, kira-kira gimana ya? Bukan ini aja loh Mbak Nena, sebenarnya gara-gara GPN ini Bank BI itu sudah pernah dipanggil oleh Duta Besar Amerika di Indonesia. Gila nggak? Sekarang saya mau nanya, ingat nggak kalau SBY itu yang lalu jadi presiden disadap teleponnya, istana disadap teleponnya. Nah, sekarang saya mau nanya,
Kapan kita mau belajar mandiri? Kapan mau belajar cerdas, mau berjuang lebih keras? Dari dulu, ini contoh di China ya. Dulu China tidak mau mengadopsi apapun license dan sebagainya. Sampai rakyatnya itu mampu untuk memproduksi, baru mereka mengadopsi license macam-macam kayak gitu Mbak Nina, yang bacakan kayak gitu. Lah, itu baru namanya kepala daerah yang waras. Terus sekarang ini menterinya waras apa enggak, Mbak Nina jawab sendiri ya. Enggak tahu, gua enggak ngerti. Terus TKDN itu dikurangi lagi. Pertanyaan saya, kalau Mbak Nena udah investasi dengan full TKDN atau 60% TKDN syaratnya udah dipenuhi, terus sekarang malah nggak mau, nggak usah, nggak apa-apa, asal kompensasi Mbak Nena, kompensasinya itu berarti nanti negonya tergantung dari kita, tergantung dari pejabat toh Mbak Nena, mau berapa juta US dollar, mau 1M, 2M atau berapa, terserah gua kan. Nah, terus nanti masuknya kemana? Kantong. Makasih. Saya pikir sudah saatnya lah pejabat negara itu kena sanksi ya. Kalau kayak gini sih mau nunggu 100 tahun lagi juga nggak akan berubah-ubah. Ya ini katanya mau Indonesia emas. Waduh, jauh mana ya. Lebih baik kena sanksi lah, dipecat ke, dipindahkan atau gimana. Pecat aja udah. Oke gitu ya Bu. Kalau menurut saya sih gini ya, satu itu pejabatnya diganti ya. Itu mungkin yang punya kuasa-kuasa itu diganti semua di menyangkut masalah itu ya, seperti emas itu diganti semua. Yang kedua, mungkin jangan cuma berpusat ke Tanjung Priok aja, harus ada dibuat satu lagi pelabuhan yang istilahnya bisa menampung juga. Jadi istilahnya jangan sampai memusat di cuma Tanjung Priok doang. Jadi ya bisa dibagi dulu. Dan mungkin untuk lokasi ke sini itu dibagi-bagi juga. Ngomong ke A, B, C, D gitu loh, dibagi-bagi. Jadi bisa istilahnya mengurai semua kemacetan itu. Jadi kalau misalkan itu ya istilahnya mudah-mudahan sih ya ke depannya sih nggak seperti itu kalau sudah ada pembagian gitu ya. Nah, yang jelas harus buat pelabuhan yang baru sih menurut saya sih ya. Itu aja, terima kasih. Menurut saya emang kemacetan di Jakarta itu nggak cuma di Tanjung Priok ya. Karena Tanjung Priok itu arah bongkar muat kontainer. Jadi yang saya lihat itu sekarang ini regulasi jam untuk kendaraan berat dan kendaraan yang umum itu udah nggak disiplin diterapkan lagi Mbak. Dulu kan ada aturan bahwa kendaraan yang sumbu 2 ke atas atau yang 6 ban ke atas itu boleh beroperasi di atas jam 8 malam kan. Nah sekarang tuh udah nggak ada aturan lagi, main bebas aja semuanya gitu. Dan juga ya itu saya bilang, untuk fasilitas bongkar muat di Jakarta itu dengan ibu kota itu udah nggak sesuai lagi ya. Karena untuk kalau di negara-negara lain tuh kayak di China atau di Singapura itu untuk kendaraan bongkar muat berat itu kayak kontainer itu udah ada jalur tersendiri, mereka ada pelabuhan sendiri, jadi nggak mengganggu dengan jalur kendaraan umum. Jadi menurut saya ya bukan cuma di Jakarta yang ke Tanjung Priok aja ya Mbak ya. Kadang kita kalau lagi di jalan tol di mana tuh ya ada benerin jalan ya. Ya Mbak ya. Kita ada lagi benerin jalan itu kadang kita lihat tuh mereka blokade sampai 2 jalur. Sampai bahkan separuh jalan tol lah gitulah. Mereka bukannya segera kerjain Mbak. Mereka nutup doang. Nah, habis itu nutup cuman ngasih 1 orang buat nyalain lampu marka jalan itu untuk orang minggir. Saya lihat bukannya mereka kerjain, nggak ada orang apa-apa, cuma ada mesin doang. Nah itu habis itu kalau udah jam mereka istirahat atau mereka udah nggak waktunya kerja, mungkin 8 jam gitu selesai, udah mereka biarkan gitu dengan keadaan jalan terblok gitu loh. Jadi kalau udah tahu jalan mau dibenerin, apalagi jalan protokol, apalagi jalan antar lintas provinsi, itu 24 jam lah dikebut. Gimana caranya supaya
orang itu bisa bekerja 24 jam, tapi jalan di blok juga orang bisa maklumin gitu loh. Tapi ini jalan di blok, ditutup, kita nggak bisa lewat, tapi kerjaan juga nggak dikerjakan. Jadi itulah Indonesia gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Andri atas opininya. Mitra bisnis, demikian sesi bisnis Mero untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Nita Wijaya.